Di antara undangan yang sudah masuk ke dalam ini mereka terima, lebih baik toh dari yang menolak kan. Tetapi ternyata dia nggak pakai pesta, pakai apa? Pakai pakaian pesta, malah telanjang datang. Soalnya dalam tradisi Yahudi, tidak memakai pesta adalah sikap berlawanan yang tidak menghargai si pemilik pesta. Itu tidak memakai pakaian pesta. Sehingga si yang punya pesta itu seperti dihina dengan amat sangat hinanya. Karena di pesta yang bersuasana bahagia itu, orang ini datang sembarangan. Ya, kita tidak punya budaya terlalu kental seperti itu. Tapi kalau kita punya hajatan, kita punya acara, lalu orang datang sembarangan begitu, kita juga nggak suka kan. Orang lain juga lihat ini orang kayak nggak menghormati pesta ini deh. Ya, pasti akan komentar. Ini menjadi penting. Bahkan kalau kita bilang Amerika yang sangat liberal pun, orang masih tahu sopan santunnya. Sehingga kalau dia pergi ke pemakaman, biar preman sekalipun, dia akan berusaha untuk pakai jas hitam. Dia tidak akan cengenges ketika di dalam di dekat kubur maupun di dalam rumah ketika ada duka itu. Kadang-kadang orang Amerika yang begitu liberalnya, begitu hebatnya, tahu tata tertib. Orang Indonesia yang sopan santun, sopannya hilang, santunnya apalagi kan begitu ya. Enggak ada yang kelihatan. Kita nggak tahu bagaimana kita menempatkan diri. Sebetulnya ada sedikit hal yang menunjukkan kelucuan dalam Indonesia atau sifat ketimuran kita yang sudah terkontaminasi. Padahal mestinya sebagai orang timur kita lebih peka terhadap hal-hal seperti ini. Nah, jadi kita melihat budaya itu secara common, ya secara umum itu ada di mana-mana. Bagaimana menghormati. Nah, orang ini datang ke pesta, diundang, diterima undangannya, dia datang, padahal dia bukan handai tolan, bukan apa, lalu bisa makan di pesta itu, tapi datang dengan kurang ajar. Padahal dengan dia bisa makan, apa susahnya sih pakaian rapi kan begitu? Dia enggak juga, marah yang punya pesta. Kamu hina aku kirim undangan, aku sediakan hal yang luar biasa di pestaku, tapi kamu datang seperti ini. Padahal kamu orang tidak layak, mungkin dia pembunuh, mungkin dia penjahat di persimpangan jalan sana, atau digambarkan seperti pengemis yang hina dina, diundang tapi kurang ajar, maka dikeluarkanlah dia. Sesudah dia dikeluarkan, sesudah dimasukkanlah dia katanya ke dalam tempat kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdengar ratap dan kertak gigi. Maka dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kalau kita baca sekilas ada satu orang, kan begitu kan? Berarti cuma satu orang dari sekian. Enggak, itu ayatnya. Maka ayat yang bawah dengan segera menjelaskan dia representasi dari orang yang tidak berpakaian tadi.